Kita mulai ya. Iya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha illallah ilaha illallah. Hormati Sang Buddha Gautama, dia berdoa kepada kuil dan berdoa di situ. Saya berpikir tidak mungkin saya berdoa pada batu. Mohon maaf, tidak menyinggung apapun. Ini sesuai dengan apa dalam analogi saya, tidak ada saya tutupi. Yang kedua, saya tidak mungkin bersujud kepada manusia karena manusia pasti ada yang menciptakan. Pastinya manusia itu ada, batu itu ada, yang batunya ada itu diciptakan oleh manusia. Tidak mungkin saya kepada biku ataupun siapapun saya harus bersujud seperti bersujud kepada Tuhan. Saya tidak akan pernah bersujud kepada siapapun kecuali kepada Tuhan ya. Di situ saya mulai berpikir. Disitulah saya mulai belajar juga. Dalam Kristen ada Roh Bapa, Roh Kudus dan sebagainya itulah. Di situ saya berpikir, mana mungkin ada Tuhan itu tiga menjadi satu? Tidak mungkin. Pastinya Tuhan itu ya satu, Tuhan dalam Maha Esa. Saya juga belajar juga dalam Islam. Dalam Islam ini mengajarkan Tuhan itu satu. Kita tidak boleh bersekutu kepada Dia, bahkan dengan kiai, dengan apapun kita tidak boleh berlebihan seperti bersujud, seperti apa ya? Kalau kita bersalaman saja, tidak boleh kita menyentuh Al-Quran itu. Kita harus suci, kita harus segala macam gitu. Dalam ajaran Islam ini saya menemukan ustazah ini tidak pernah menyuruh saya untuk duduk di bawah. Kita itu sama sejajar kalau kita belajar ya, kita semua fair semua gitu. Nah, dalam agama ini Islamlah yang paling mengajarkan tentang bagaimana bertuhan, karena bertuhan itu dalam Islam itu ya satu, Allah begitu. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang seperti tadi, ya seperti saya katakan tadi, seperti ada Tritunggal, Yohanes dan Buddhis, dan mungkin nggak mungkin Tuhan itu akan merasuki manusia, itu tidak mungkin. Karena yang namanya Tuhan itu merasuki ke dalam tubuh manusia, merasuki dalam batu, merasuki semayam pada pohon, bersemayam dengan segala macam di kuil ataupun itu namanya bukan Tuhan, namanya setan. Tolong kalau ada salah, silahkan. Baik, sekarang pertanyaan terakhir ya, pernyataan saya ini. Tidak mungkin ada satu analogi lagi, tidak mungkin. Ya, sorry, saya pikir sudah selesai. Masih lanjut, silakan. Sorry. Baik, Uniriva. Oke. Saya tambahin, Mbak Krisna. Sudah selesai belum? Baik, analogi begini, karena ada orang Iya, Bang. Oke. Begini saya ingin memberikan lanjut. analogi sama teman, kalau mungkin ada teman-teman Kristen atau ateis di bawah. Oke, Mbak Krisna, sekarang begini. Kalau teman-teman Kristen itu Trinitasnya Ada delay sebenarnya. Selesaikan dulu Mbak Kristina. Nanti kalau Anda sudah selesai, tolong lemparkan kepada kami gitu. Biar kita tahu kapan menanggapi, biar tidak terpotong. Silakan Kristina, dilanjut. Oke, baik. Saya ingin memberikan analogi. Tadi kan baik, Nirifa tadi pertanyaan tadi, dari mana agama manakah yang menurut saya benar. Dari kelima agama, saya ulangi lagi, dari Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen dan Islam. Itu menurut saya masuk akal kalau dalam logika saya adalah Islam. Logika saya adalah Islam, karena Islam sendiri tidak mengajarkan yang namanya menyembah batu. Tuhan ya Allah, kita beribadah tanpa ada apa ya, tidak ada batu ataupun apa. Tidak mungkin pun
Hilang suaranya. Berpindah tempat. Signalnya menyerupai Kristina hilang. Kristina signalnya hilang. Oke, tes. Sekarang sudah ada. Oke, coba diulangi lagi kembali. Oh iya. Baik, saya ulangi lagi. Dari kelima agama, saya boleh kalau teman-teman ateis ataupun teman Kristen kita sampaikan di sini menyampaikan perbandingan. Mungkin ada suara saya, mungkin ada suara saya. Ya, Ada Suaranya perbandingan. jelas, lanjut. Sebetulnya dari kelima agama ini kalian aja yang enggak. Baik. Kalau mungkin ada teman-teman Kristen apapun ateis ada pembantahan dalam ucapan saya, silahkan bantah. Dalam kelima agama tersebut tidak mungkin adanya dunia itu ada pencipta, dan pencipta tidak mungkin dia akan berubah menjadi manusia, tidak mungkin dia menjadi batu menyerupai anak melahirkan, dia lahir dalam perut seorang perempuan lalu dia lahir, tidak. Dia pastinya sang pencipta itu tidak butuh itu semua, dan pencipta tidak akan menyerupai batu dan sejenisnya lah. Dan dalam beribadah, kita itu kan tidak mungkin, analoginya begini, kalau kita beribadah kepada batu, itu tuh siapa yang menciptakan batu? Pastinya manusia. Dan kita kalau kita bersujud misal kepada pastor, kita sampai, apa namanya ya, seperti itu, kita analoginya begini, siapakah yang menciptakan pastor? Pasti dari ibunya kan? Ya pastinya nggak mungkin kita menyembah kepada pencipta yang diciptakan oleh makhluk. Maksudnya makhluk yang bertulang, maksudnya makhluk yang pastikan akan mati. Kenapa kita menyembah kepada batu sedangkan kelamaan akan menjadi menopause gitu. Batu itu kan menjadi rapuh. Sedangkan kalau kita menyembah kepada manusia, kita menyembah kepada Yesus, Yesus sudah mati. Mana buktinya kalau Yesus masih hidup? Dia dalam Bible aja nggak jelas dia mati di kayu salib atau mati disembelih kan. Nah, dalam agama kelima lima ini yang saya akui, saya benar-benar mengakui tidak ada apa ya, tutupi. Yang paling benar adalah kitab, adalah Al-Quran. Memang di situ tidak ada yang namanya revisi. Misalkan sudah dalam surat Al-Baqarah ayat sekian, pasti dalam ayat sekian pasti ada lanjutannya. Tidak seperti dalam kitab-kitab lain cuman apa yang namanya, penggalan seperti Tripitaka, nanti ada penggalannya lagi, Weda juga ada nanti, tidak sempurna. Dalam Islam tidak. Quran itu sudah mencakupi dalam urusan berbagai dunia. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan. Kalau ada yang salah, silahkan mohon dikoreksi. Oke. Saya tanggapi dulu nih. Terima kasih. Sedikit ya. Tadi Mbak Kristina dari awal tadi itu ngakunya masih nggak beragama. Nah sekarang Mbak Kristina sudah menjatuhkan keyakinan pada salah satu agama, dan alhamdulillah Mbak Kristina yakin sama Islam. Nah kalau Mbak Kristina yakin sama Islam, saya nggak tahu Mbak Kristina ini sudah bersadar apa belum, ataukah sudah menjadi muslimah atau belum ya. Tapi kalau dengan pegangan ucapan Mbak Kristina di awal tadi bahwa belum beragama, maka Mbak Kristina harus sadar, harus ulang baru, akan mantap imannya, dan insya Allah akan mendapatkan status sebagai muslimah Mbak. Kita tanya dulu aja Bang Al. Maksud saya tuh gini Ya, loh. oke, makanya saya mau tanya. Kan itu Saya mau berdasarkan tanya. keinginan. Maksudnya gini loh, Saya mau tanya keinginan. nih. Jadi Ketika sudah gimana yakin Mbak tapi Kristina? belum ingin, atau ada sesuatu mungkin, atau pertanyaan saja lah, pertanyaan saja saya lemparkan ke Kristina. Kristina, apa yang menjadi asbab kamu belum Islam, gitu aja? Oh, enggak, apa ya, Wirifa, begini Wirifa, saya hanya menggunakan akal saja untuk masuk Islam. Saya tidak ingin mempermainkan agama karena saya harus berpikir lagi begitu. Ya, bagus. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita sudah berdiri di tataran logika. Dari tadi kita tidak bawa dalil. Dari tadi saya tidak bacakan Al-Quran. Justru kamu yang membawa-bawa Al-Quran dengan mengatakan, oh Al-Quran itu Al-Baqarah jelas gini-gini. Berarti sebenarnya kamu itu sudah mengimani, tetapi belum
menyatakan keimanan itu, dan saya tidak akan suruh kamu bersyahadat karena itu hak prerogatif kamu sendiri ya. Iman itu terpulang kepada ya kalian, kamu sendiri gitu kan. Nah, tetapi kemudian kan muncul pertanyaan, ketika kamu sudah tahu bahwa kendaraan yang kamu lihat di hadapan kamu itu membawa ke tempat yang betul, kendaraannya sehat, aman, damai, sentosa, tidak ada masalah, kenapa kamu tidak naik sementara kamu tahu bahwa perjalanan harus dilanjutkan? Kenapa kamu tidak naik ke kendaraan itu? Apa alasan? Lalu kamu jawab bahwasanya saya kan harus pakai logika juga, Uni, nggak mau cuman mempermalukan agama. Nah, masalahnya begini, saya baru masuk ke konsep Islam. Boleh ya saya masuk ke dalam konsep Islam? Dalam Islam itu begini, hidayah itu memang datangnya dari Allah. Tetapi ada orang yang sudah sampai kebenaran kepadanya, tapi dia menolak dengan alasan apapun alasannya, maka orang itu disebut sebagai menutup diri. Terjemahan menutup diri ke dalam bahasa Arabnya adalah kafara atau kafir. Nah, jadi orang-orang yang sudah sampai, lebih berbahaya ya, lebih berbahaya orang yang sudah datang kebenaran kepadanya, hati nuraninya tidak menolak, akal sehatnya tidak menolak, tapi egonya menolak dikarenakan asbab ketakutan duniawi ini, maka itu lebih berbahaya daripada orang yang belum tahu, belum berislam. Sama, saya lebih banyak dosanya ketimbang orang-orang yang tidak tahu seputaran Islam itu sendiri, karena saya tahu tapi saya tolak. Nah, maka istilahnya adalah ada dua itu istilahnya. Pertama adalah kafara, menolak kebenaran sudah sampai, dia yakini dengan hati, dia yakini dengan logika, tapi belum dipersaksikan, dijuantahkan dalam aktualisasi dan lisan. Nah, artinya dia menolak, namanya kafara. Lalu ada lagi, ketika dia sudah yakin dalam hati tapi lisannya berkata lain, dia tidak berislam, maka munafik, menafikkan. Nah, ada dua gelar yaitu kafara dan juga munafik. Dua gelar ini dalam Islam masih sama dengan orang-orang yang tidak berislam, kekal di neraka kalaupun ada niat mau berislam gitu. Kalau saya enggak, saya suruh kamu bersyahadat, itu adalah hak kamu. Kamu bisa bersyahadat mau di kamar kayak di mana kayak senyaman kamu, tetapi afdolnya memang ada saksi. Itu pentingnya buat kamu nanti. Karena begini, ketika kamu bersyahadat sudah menyatakan persaksian bahwa kamu ada seorang muslimah, maka tidak ada orang yang akan, kita tidak tahu kapan ajal kita sampai. Nanti ibarat kata kalau pohon kelapa itu bunganya jatuh, putih kecilnya jatuh, anak yang belum matang pun jatuh, yang matang jatuh. Maksud saya, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Anak kecil meninggal, dewasa meninggal, remaja meninggal. Tahu-tahu kamu sudah yakin bahwa Islam agama benar, tapi kamu tidak mau bersyahadat kepada Allah dengan menjawantahkan dalam lisan dan perbuatan. Tiba-tiba kamu meninggal, kemudian yang rugi kamu. Penyesalan itu luar biasa, lebih menyesal daripada menjadi orang kafir gitu. Orang kafir memang dia tak mau percaya, memang menolak. Lebih mengerikan, lebih sedih orang yang sudah yakin percaya tapi tidak mau mengaktualisasikan kepercayaan itu dengan cara mensyahadatkan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan, lalu mengaktualisasikan dalam perbuatan. Nah, kemudian ini saya tambahin nih, dia nggak paham makna kafir, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah saja itu belum bisa dikatakan beriman kalau dia ibadahnya belum mengikuti cara Islam. Makanya dalam dua kalimat syahadat itu ada kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi percaya sama Allah saja tapi tidak mau beribadah secara Islam itu tetap dikatakan kafir. Seperti orang kafir Quraisy itu, dia percaya Allah ciptakan langit dan bumi, tapi dia ibadahnya dia tetap versi jahiliyah ya. Nah, itu tetap dikatakan kafir. Jadi benar yang disampaikan Uni tadi bahwa iman itu baru dikatakan beriman itu kalau dia sudah satu kesatuan antara ucapan, ya, keyakinan dan perbuatan. Begitu Mbak. Jadi jangan sampai nih ada nih orang yang dia muslim tapi dia ngaku agnostik. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwa cukup dengan percaya sama Allah sebenarnya dia sudah selamat begitu. Tidak. Orang yang seperti itu ahlul kitab. Dan itu terbatas pada ahlul kitab yang sebelum datangnya Rasulullah, di mana ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mati sebelum datangnya Islam, tapi mereka tidak mempersekutukan Allah, mereka memang masuk surga. Kenapa? Rasulullah belum hadir ketika itu. Tapi dalam konteks sekarang, di mana Rasulullah sudah menyempurnakan Islam ini kepada kita, menyampaikan kepada kita, tapi kita tetap ingin menjadi agnostik atau menjadi seperti ahlul kitab ya, yang membenarkan semua ajaran ya, Yahudi dan Nasrani itu, dan menganggap itu masuk surga. Tidak seperti itu. Makanya harus bersyahadat ya. Rasulullah itu kekeh
menyuruh Abu Thalib itu bersyahadat. Kenapa? Dengan begitu baru imannya diterima, yaitu dengan mengakui Rasulullah sebagai utusan dan bersumpah untuk mengikuti ajaran Islam, baru imannya diterima. Tapi kalau hanya cukup percaya Allah Tuhan, tapi nggak mau bersumpah mengikuti ajaran Islam, dia tidak dikatakan Muslim. Dia tetap statusnya sebagai kafir. Ya, jadi tidak cukup hanya pengakuan lisan saja untuk menjadi seorang yang beriman. Nah, ini saya tambahin sedikit. Mudah-mudahan Mbak Christine bisa lebih mantap lagi. Ya, tolong direnungkan lagi kebenaran itu. Terima kasih. Jangan kayak Raja Fir'aun ketika dia mau bertobat dan Allah sudah nggak mau menerima lagi karena Ya Maaf Kristen. Kak Wan Nabi, seperti Ya. janji saya tadi ya Bang Wan Nabi, karena saya tadi berjanji dengan kakak saya yang baik hati. Kawan Nabi, tadi saya berjanji pada Anda kalau ada pertanyaan saya yang satu tadi bisa saya menjadi begini ya, Ya. beban pikiran saya. Ya nggak apa-apa, lanjut aja deh, silakan deh. Ya, jadi gini Christina, mungkin sedikit Uni masuk lagi ya. Kenapa Uni tulis di typing bawa-bawa kematian? Karena satu-satunya yang paling pasti di dunia ini yang tidak ada obatnya, belum ada ilmuwan satupun yang mampu membuat obat anti mati. Itu hal yang sangat pasti yang memang waktunya kita tidak tahu, tapi itu sebuah kepastian. Nah, kita sekarang ini sedang mencoba untuk mendefinisikan kebenaran, dan kita sudah sepakat dengan kebenaran itu. Hanya saja ikrarnya Christina kan belum, juga aktualisasi tentang keyakinan itu belum. Dan Uni sudah katakan, Uni tidak akan suruh Christina bersahadatlah, tidak, karena itu hak atau sesuatu yang menjadi keputusan dalam perspektif Uni sini. Maksudnya tuh hati apa nak sayang, cium nak. Jadi perspektif Uni itu tidak mau Christina itu karena jangan nak, maksudnya tidak mau Christina itu bersyahadat karena didesak, bersyahadat karena tuntutan publik, bersyahadat karena ya netizen gitu loh. Karena berbahaya ketika kamu bersyahadat bukan asbab keimanan kamu kepada Allah, karena betul-betul karena Allah, dikhawatirkan nanti justru salah kaprah. Uni khawatirnya itu. Maka Uni cuma berpesan kepada adikku Christina ini, belajarlah lagi, gunakanlah, fungsikanlah akal, kemudian jangan menolak kebenaran ketika sudah sampai. Karena kata Rasulullah SAW ya, tidak masuk surga seseorang yang memiliki sebiji sawi di hatinya kesombongan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan memakai baju? Lalu saya bangga dengan pakaian itu. Maka Rasulullah menjawab, Allah suka dengan keindahan. Artinya sombong itu kalau dalam perspektif Islam adalah ketika kau menolak kebenaran atau kau merendahkan orang lain, maka itulah definisi sombong. Kalau itu ada sedikit saja di hatimu dan kau mati dalam keadaan begitu, maka kata Rasulullah, kau tak cium, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Jadi Uni hanya mencoba membuka wawasan, membuka cakrawala berpikir, mengajak adik apa sih? Nah, supaya Christina yang memilih, karena keputusan ada di tangan Christina. Kata Allah, Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya. Artinya, ya kalau memang Christina ingin selamat ya silahkan, kalau tidak ya pilihan ada di tangan Anda, gitu. Bunda Rifa itu katanya itu ditunggu sama Mikana itu Bunda Rifa. Enggak, Mikana itu sama saya ada janji hari Senin. Hari Senin. Oke. Ya, Bang Wahyudin, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya, oke. Silakan itu dek, ada yang lagi diunek-uneknya di hati dek. Ya apa mana Mbak sing soy noi kala. 45. Tanya ini Bang ya, saya Masya Allah. Barakallah. Kasih sayang Allah Uni. Ya silakan itu Christina, ada lagi. Jazakallah khairan kasiran Bang Palima. Ya gitu Christina ya. Jadi terserah kepada Christina kembali, itu kesempatan masih Allah kasih ya. Maksudnya yang nanti bahaya itu ketika nyawa sudah ada di kerongkongan di leher. Kita tidak bisa berkata-kata asyhadu alla ilaha illallah.
Ya. Itu yang ngeri itu ketika, karena kan kalau dalam Islam kita yakin bahwa ruh itu akan dicabut pelan, ada yang dicabut dengan keras, ada yang dicabut dengan pelan, dan itu akan kita saksikan sendiri bagaimana ruh kita berangkat dari tubuh kita, lalu lisan kita tidak bisa lagi bicara, dan itu akan menjadi penyesalan yang teramat berat bagi orang yang sudah percaya tapi tidak berikrar. Tidak akan terlalu menyesal bagi yang memang sudah menolak, maka akan sangat keras lah kepergian ruh itu. Nah, saya kembalikan kepada Christina. Christina adalah orang yang sangat rugi dibandingkan orang-orang kufur atau orang kafir, karena Christina sudah percaya, logika sudah menerima, hati sudah menerima, tapi lisan dan perbuatan belum ditunjukkan. Tapi ya sudah, kembali lagi, terserah adikku Christina. Semoga Allah limpahkan hidayah. Semoga tidak ada amalan yang menjadi asbab tertutupnya hidayah. Semoga Christina adalah orang yang ternyata selama ini dipilih oleh Allah, dan kita berharap semoga Christina kalau menjadi seorang muslimah bisa merepresentasikan muslimah jauh, bisa jadi lebih baik daripada Uni yang lahir sebagai muslim. Amin ya Allah. Ya bantu tap layar share ya. Ya, lanjut silakan, Christine. Iya, sedikit menambahkan. Iya, Marco ini sedikit menambahkan. Tadi pengen ngomong saya. Tadi pengen ngomong. Bentar, Ahmad, tidak Bang Zul dari tadi belum ngomong. Kasih. Oh, ya udah. Oke, standby. Ya. Nanti Bang Semalam Wahyudi alhamdulillah nanti Bang Wahyudi nanti Kristen sebentar. Di komalnya Bang Raja Dolar, alhamdulillah roh Bapak juga sudah mualaf. Alhamdulillah kami mualafkan. Alhamdulillah. Sekarang saya berharap Mbak Christina. Saya cuma bilang, ayo Mbak Christina, kamu bisa, semangat. Amin ya rabbal alamin. Udah gantian Ahmadi. Masa gantian diem? Christine, ngomong dong, jangan nangis. Wahyudi di mute dulu, Abang Kristen sebentar Bang Wahyudi. Jangan nangis. Enggak, aku cuman lagi tidur. Yang di bawah jangan kepanasan, yang di bawah. Nangis, cuma ada sering ditanyakan begini. Aduh, sinyalnya Christina, ya Allah. Apa dek? Apa diulang? Begini, kalau orang mengatakan Anda percaya mati, kita besok nggak tahu kapan kita mati, kita masuk surga ataupun tidak. Nah, itu yang tadi kita ngomongin deh. Mati iya, yang itu kita ngomongin bagaimana secara halus. Siapa yang ngomong ini? Isin. Coba ngomong. Iya betul, kamu jawab tadi betul. Nggak kan tadi kan kita udah pagi udah ngomong, nggak tahu kita kapan mau dimandiin gitu kan. Betul kan Christine? Tadi udah ngomong Pak, kapan kita mau dimandiin gitu kan. Gitu. Silakan Christine. Bukan matinya yang saya takutkan Bang, bukan matinya Ya, Bang, apa? yang saya takutkan. Bukan takut saya mati. Tapi saya bingungnya, kan orang Kristen pasti masuk surga lah itu kan. Kalau orang Islam kenapa kalau saya ketika apakah Anda yakin masuk surga? Apakah masuk surga? Insya Allah. Itu kenapa itu? Apakah Oke, berarti masih Pertanyaannya ada gimana? penghalangnya itu tentang keraguan dia adalah jawaban umat Islam. Kenapa ketika ditanya umat Islam pasti masuk surga atau tidak, lalu jawabannya insya Allah. Silakan Bang Al, nanti saya Oke, saya ulangi lagi ya Christine. Dari tadi pagi dan barusan sebenarnya saya sudah 2 kali jawab, tapi saya jawab lagi untuk kali ketiga biar Christine paham ya. Bahwa sesungguhnya ya orang-orang yang beriman
baik dari Yahudi maupun Nasrani maupun penganut-penganut agama sebelum datangnya Islam ya. Kalau mereka beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, tidak melakukan kemusyrikan, dan mereka mati, mereka akan masuk surga. Semua akan masuk surga kalau mereka bertauhid, beriman ya, dan tidak mempersekutukan Allah. Ingat ya, disclaimer garis bawahi, tidak mempersekutukan Allah dan beribadah sesuai dengan petunjuk-petunjuk rasul-rasul yang dikirim kepada mereka atau diutus kepada mereka. Nah, tetapi ketika setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, jalan keselamatan itu hanya dengan mengikuti Rasulullah Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dibolehkan lagi untuk melakukan hukum-hukum atau ajaran-ajaran sebelum Islam, itu tidak boleh. Bahkan Nabi Musa itu pernah Umar bin Khattab pernah suatu ketika dia membawa kitab Taurat ke hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah marah kepada dia. Wahai Umar, ketahuilah, seandainya Musa itu masih hidup sekarang, dia pasti jadi pengikutku, kata Rasulullah. Ini artinya bahwa tidak boleh lagi seorang muslim itu memegang Taurat ataupun Injil kemudian beriman bahwa keselamatan itu ada di dalam kitab itu. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena itu semua sudah dinasah dan sudah dimansuh ya, sudah disempurnakan dengan datangnya Islam, sehingga seorang muslim itu hanya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Jadi kalau kita mau selamat, ya kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Otomatis dengan begitu baru kita masuk surga. Tapi kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, ya, tidak beriman kepada risalah yang beliau bawa, tidak melaksanakan perintah Allah, hukum-hukumnya, maka tidak ada jaminan kita selamat. Tidak ada jaminan ya. Ya begitu. Lanjut. Oke, saya nambahin dikit ya, menanggapi tentang kalimat kenapa kalau orang Kristen itu kalau hidup nanti mati pasti masuk surga, tapi kalau orang Muslim kok kenapa insya Allah. Nah ini insya Allah itu lawan kata dari kalimat yang sombong. Bukan insya Allah itu sombong, tapi melawan kata kalimat sombong. Orang kalau berjanji nggak ditepati itu akan berarti namanya berdusta, mengingkari. Tapi kalau kita bilang insya Allah, artinya kami tidak mendustai itu kalau hal itu tidak terjadi, karena segala sesuatu itu ada di hak Allah itu ya, hak prerogatif Allah. Ketika kita berjanji kemudian belum menepati janji itu terus mati misalnya, itu artinya kami tidak mendustai janji itu karena kami mengatakan insya Allah gitu loh. Tapi kalau pasti atau janji itu pasti sombong. Jadi melawan kata sombong adalah insya Allah itu tadi Mbak Christine, mungkin Ibu Rifa. Sedikit, sebentar, sedikit. Tadi Anda ketinggalan. Jadi begini Mbak Christine, insya Allah itu disebutkan ketika manusia itu masih hidup, ketika ajal itu belum di kerongkongan, ya. Nah, maka dia dikatakan insya Allah, karena ketika nanti di kerongkongan itu yang menentukan Allah apakah dia husnul khotimah atau enggak gitu. Jadi seorang muslim itu benar tidak boleh sombong ya, ketika dia masih hidup dia sudah mengatakan ya saya masuk surga gitu. Tetapi secara umum orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dijamin masuk surga, dan itu bukan insya Allah lagi, itu sudah pasti jaminan akan dikeluarkan dari neraka jahanam itu seorang yang memiliki sebesar biji zarrah keimanan. Ya, artinya iman kepada Allah, kepada Rasulnya, walaupun sebesar biji zarah dan dia pernah bersyahadat, dia tetap akan masuk surga. Begitu. Lanjut. Kalau saya lanjut. Ya. Kalau saya saat gini Bunda, kalau saya teringat nggak gitu cara berpikir saya dulu ya. Kalau anak saya pernah tanya gitu kan, cuman itu ya apakah gini insya Allah begini, saya bilang sama dia sekarang gini, apakah kamu jamin ketika kamu kelas 3 SD mau menaik kelas 4 itu kamu jamin nilai kamu ada ranking pertama? Oh iya betul aku ranking pertama. Kenyataannya 0%. Kan begitu. Jadi ini analogi yang masuk akal bagi saya, bahwasanya kita manusia ini tidak bisa mendahului bagaimana kehendaknya Allah itu sendiri menetapkan ketentuan qadar baik dan qadar buruknya manusia itu sendiri. Yang analoginya begitu. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak ada rasa kesombongan kita, oh aku ini pasti juara satu nih, pasti juara satu, kenyataannya 0 besar. Itulah sebagai analogi bagi kita. Apapun yang yang Mbak Christina sekarang ini, aku meyakini sekarang, nah inilah konteksnya sekarang, ternyata Allah telah memberikan suatu kekuatan kepada Mbak Christina menjadi orang yang sudah nampaknya akhir kebenaran itu sendiri. Nah inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu aja, terima kasih. Oke, kalau saya gini aja lah, Christine. Christine ikut Uniriva pasti masuk surga. Mau ikut?
Saya tanya. Ikut Unrifa, kita menyembah pohon kelapa, pasti masuk surga. Ikut mau nggak? Tapi nyembah pohon kelapa kita besok, mau nggak? Pasti masuk surga lah pokoknya. Kristen mau ikut? Surga kenapa? Jawab dulu. Itu hanya orang bodoh saja yang mau mengikuti ya enggak mau lah. Itu kan hanya orang bodoh That's saja my mau mengikuti point. mendewakan seseorang That's akan dia my masuk surga. point. Siapa yang akan menjamin dia akan masuk surga? Good. Excellent. Sesat Kamu dong. bertanya, yes. Kamu bertanya dan kamu sudah jawab pertanyaan kamu. Tidak ada satupun orang yang menjamin dirinya masuk surga. Orang Kristen bilang dia pasti masuk surga. Kamu pikir itu Tuhannya yang jamin? No. Tapi mereka sendiri. Mereka yang menjamin diri mereka masuk surga. Saya tawarkan kamu surga dengan nyembah kelapa, kamu tidak terima. Otak kamu berjalan sesat. Bagaimana mungkin kamu menjamin dirimu masuk surga? Surga itu bukan punya saya. Begitulah konsep dalam Islam, sayang. Islam itu bukan kami yang jamin masuk surga, tapi Allah. Dalilnya, mari kita masuk ke ranah dalil dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi surga itu Allah yang kasih kepastian syarat masuk surga, kata Allah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka mereka yang masuk surga. Kristen, kamu jangan sok-sok pasti masuk surga walaupun kamu sudah Islam. Kalau kamu beriman kepada Allah tapi tidak beramal soleh, sorry Kristen, kata Allah ya, tidak pantas kamu masuk surga. Jadi bukan kita umat. Kalau kamu tanya sama Unrifa pasti tidak masuk surga secara Islam. Saya katakan, saya tidak bisa memastikan diri saya Kristen karena saya tidak tahu besok. Jangan-jangan besok saya menggibah, jangan-jangan saya besok membunuh, jangan-jangan besok saya merampok, jangan-jangan besok saya menjolimi orang lain. Saya tidak bisa jamin diri saya tidak berbuat salah. Dalam Islam, persyaratan surga adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi bukan Islam yang masuk surga, bukan, tapi muslimin yang mukminin baru masuk surga. Kalau Islamnya saja iya, tapi tidak mukminin, tidak beriman, tapi tidak patuh, tidak berislam secara benar, maka tidak ada surga. Matilah kau masuk neraka, kata orang. Nah, terus gini, pertanyaan Kristen, saya ini sudah masuk ke tataran logika. Kristen sudah bertanya lalu menjawab sendiri. Apakah Kristen masih percaya dengan teman-teman Kristen yang mengatakan kami pasti masuk surga? Nah, itu sajalah, selesai. Kalau sudah bisa jawab itu, ya apalagi yang mau dijawab? Anda tinggal berikrar saja sudah. Saya ada pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman, wahai teman-teman Kristen dan Islam, ada pertanyaan dari saya nih. Anda percaya bahwa iblis itu ada dalam Kristen sendiri, iblis ini adalah termasuk malaikat yang memberontak. Nah, Anda sendiri memaknai iblis itu yang diusir dari surga, begitu kan? Lalu membunuh iblis, menyiksa iblis, padahal kalian juga percaya kan? Iblis itu dari akhirat nanti dia akan dihukum. Bagaimana sedangkan dia itu adalah terbuat dari api? Bagaimana api melawan api? Pastinya dia tidak akan terasa sakit. Pertanyaan. Itu bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari Kristen ataupun dari Islam. Silahkan. Ya, kalau Uni singkat aja lah. Kristen, kalau Uni tampar pakai tangan sakit nggak? Tangan Uni daging, pipi Kristen daging, tapi masih terasa sakit. Karena kalau kita bicara iblis, Kristen kita dalam Islam percaya bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Tapi apakah tubuh kita ini masih tanah? Bisa ditumbuhi sama tomat, sama cabai? Enggak. Kita tercipta dari tanah, tapi kita hanya tercipta dari tanah, sumbernya, asal muasalnya. Tapi bentuk kita bukan tanah. Begitu juga iblis. Iblis itu diciptakan dari api, tapi apakah bentuknya pure seperti api? Tidak ada yang lihat, saya belum pernah lihat gitu ya. Tercipta dari iblis, analoginya saya bawa. Ketika manusia tercipta dari tanah, saya tidak bisa bercocok tanam di tangan atau di perut saya. Tapi diciptakan dari tanah. Begitu juga dengan iblis ya. Artinya kalau bagaimanakah ketika iblis itu diazab dengan api? Ya sama. Kalau kamu dihimpit dengan tanah, kamu pikir enak, coba aja masuk ke dalam kuburan. Cobalah, enak nggak rasanya? Gitulah kira-kira juga. Wallahu a'lam bishawab, lanjut. Itu ke pihak Kristen, Wahyudin kali mau ngomong sebentar kali. Jawab pertanyaan Kristina, silakan. Wahyudin. Ya,
Begini Bang, mulai dari Suaranya tadi. kencengin Bang Yudin, kencengin aja. Begini Bang, mulai dari tadi saya tungguin dapat giliran ngomong nggak dapat, ya kan? Begini Bang, saya ini Kristen Protestan ya. Seharusnya yang mau saya tanyakan ini sama Bang Juma, tetapi Bang Jumanya lagi nggak ada. Mumpung saya ingat Uniriva dekat sama Bang Juma, ini saya akan tanyakan sama Uniriva saja. Boleh ya? Oh iya, abang mau Boleh, bertanya tapi boleh. nanti mungkin. Mau sekarang apa gimana Uni? Ya silakan silakan. Oh iya, silakan. Bertanya aja ya. Oke, silakan. Masih ingat sama suaraku Uniriva? Eh, Ingat-ingat lupa saya. Saya pernah naik di Komal Umi ya, 4 bulan yang lewat. Saya dari Medan. Umi bertanya, apa pentingnya agama? Dia bilang kan kemarin. Jadi begini Mbak Uni. Jadi dari jawaban Uni kemarin, 4 bulan yang lewat, saya mulai agak bingung sama keyakinan saya. Begini Bang, ada 2 hal yang mengganjal di hati saya ini Mbak Uni, tapi Mbak Uni belum jawab dari 4 bulan yang lewat. Yang pertama, di agama saya diajarkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang pertama pertanyaan saya. Sementara di agama Islam, tunjukkanlah saya jalan yang benar. Ihdinas sirotol mustaqim. Bagaimana mungkin kalau sudah agama Islam sudah pasti masuk surga, bagaimana mungkin masih tunjukkan jalan kebenaran? Mantap. Sementara Pertanyaannya bagus. Sementara di agama kami sudah dijamin pasti masuk surga, asal percaya. Nah, yang kedua Siap. nih, Satu dulu. Ini bukan buat kamu saja, tapi ini buat Christina juga. Ini plus ini, sekali lempar 2 pulau saya bakar. Gini, pertanyaan satu dulu Bang Wahyudin ya. Jangan sampai 2 karena saya mau fokus. Pertanyaan Bang Wahyudin saya konfirmasi dulu. Kalau dalam Kristen itu Yesus adalah ya ini dia ya. Yang selamat itu adalah Islam. Aduh, gak kelihatan ya. Tolong bantu tetap layar sebentar ini kan ada yang ini sebentar. Bentar. Ya, sekarang bentar. Ya, masih bisa live ini. Tadi kena repot dulu, keluar dulu tadi. Diprioritaskan Uni sama Wahyudin sama Iya. Christine. Tolong bantu tap layar, guys. Iya, ada yang repot biasa. Harus keluar TikTok dulu nanti biar gak kena ban. Biasalah ya, main perjuangan beginilah. Assalamualaikum, ya Allah kok ngangkat Pak tiba-tiba Pak. Saya lagi Ada yang dengerin repot, Al-Quran harus keluar tapi TikTok dulu. Kalau gak kena ban. oh, Makanya itu yang di bawah tolong bantu tap layar bikin 200k nggak apa-apa Bang ya. Tolong Wahyudin ya. minta permintaan Bang Wahyudin kalau Bang Wahyudin minta permintaan. Ya. Kak Christine, naik Kak. Kak Christine. Kak Christine. Mana Kak Christine ini? Oke, sambil nunggu ini Uniriva lanjut saja pertanyaan tadi. Bun, Bang Wahyudin lanjut tadi. Bun tadi Bun pertanyaannya Bun. Oke, standby dulu Bun. Iya oke. Jadi gini,
Bang Wahyudin bilang bahwa Yesus adalah jalan. Umat Islam tidak ada menafikan. Umat Islam percaya bahwa Yesus adalah jalan. Karena kalau yang namanya jalan itu dipastikan bukan tujuan. Yesus adalah jalan menuju Tuhan itu sendiri, ya, jalan. Tapi apakah bisa secara harfiah kita katakan dia jalan? Tidak. Emang dia mau kita pijak? Enggak. Tapi itu adalah harus menggunakan alegori, perumpamaan. Bukan berarti dia jalan dalam makna sesungguhnya, Bang Wahyudin, ya. Nah, Yesus adalah tempat orang ingin mengetahui Tuhan pada zamannya, Bang, pada zamannya. Nah, dalam Islam semua nabi adalah jalan. Mana dalilnya, Unirifa? Nah, memang semua nabi tidak sama perkataannya dengan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran. Tapi dalam Islam Nabi Isa berkata, inilah jalan yang benar itu apa? Menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi para nabi itu adalah, Bang Al di noise, jadi para nabi itu adalah pintu dan jalan menuju Tuhan, karena dari mereka kita tahu Tuhan itu. Lalu bagaimana dalam Islam? Nah, ini dia menariknya Islam. Kok dalam Islam setiap hari berdoa? Nah, itulah kita sadar bahwa manusia tidak ada yang mampu menjamin dirinya bisa bengkok kapanpun. Saya harus selalu bergantung kepada Tuhan saya, Bang. Selalu saja, karena dunia ini penuh dengan ujian. Iblis membisikkan, teman-teman Dajjal membisikkan, ayo Unirifa, kita pergi ke clubbing Unirifa. Bisikan dari teman-teman saya. Belum lagi japri-japrian dari orang-orang yang tidak dikenal. Hai sayang, kapan kita jalan? Itu ujian. Saya hidup di dunia. Atau orang memaki-maki saya. Bagaimana saya menghadapi makian orang ini? Apa saya maki balik? Artinya ketika saya masih hidup, saya dihadapkan dengan banyak persoalan. Karena saya tahu ketika saya melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan, itu menyebabkan saya tergelincir. Maka inilah konsep Islam, tunduk dan patuh kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan setiap harinya. Maka setiap hari kami lebih dari 5 kali meminta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus ya Tuhan. Karena yang namanya Islam ini sebagai jalan yang lurus, tapi kami kadang-kadang suka pilih yang bengkok. Supaya kami tidak pilih yang bengkok, kami minta kepada Tuhan. Jadi Islamnya jalannya lurus, Muslimnya kadang-kadang suka bengkok. Makanya saya katakan, kok ada orang Islam tiba-tiba ketangkap memperkosa, membunuh, menjual narkoba? Kan saya katakan Islamnya jalan yang lurus, Muslimnya suka masuk jurang, Bang. Supaya tidak suka masuk jurang, maka diminta kepada Allah, ditetapkan hatinya, ditetapkan jalannya, ditetapkan niatnya untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ketika saya bangun pagi, saya ditunjukkan oleh Allah. Christina mute dulu. Christina mute dulu. Christina di mute dulu, belum kelar uninya. Ya. Kita di mute dulu. Nah, kalau kita komparasi, tolong mute kan Bang. Kalau kita Oke. komparasi dalam Kristen itu kalian dimasuki roh Tuhan. Nah, ini bahaya, Bang. Sudah ada roh Tuhan di dalam diri kalian yang katanya bekerja, tapi kok masih banyak Kristen yang salah-salah jalan. Saya pastikan tidak ada satupun orang yang mengaku Kristen tidak pernah berbuat dosa setelah dia Kristen. Kalau ada, tunjukkan ke muka saya. Tunjukkan ke hadapan saya saat ini juga ada orang yang mengaku Kristen tapi dia tidak pernah berbuat dosa setelah jadi Kristen. Padahal roh Allah di dalam dirinya. Roh Allah di dalam dirinya, diakui ada Tuhan yang di dalam dirinya, itu pun tidak mampu mengendalikan dia. Apalagi kami umat Islam tidak pernah mengklaim bahwa ada roh Allah di dalam diri kami. Kami hanya bilang bahwa kami mencoba untuk Islam dengan cara apa? Ikuti petunjuk Nabi Muhammad. Ketika kami ikuti petunjuk Nabi Muhammad, petunjuknya benar tapi kaminya kadang tidak benar. Ajaran Islamnya benar tapi saya sebagai muslimah bernama Rifa, kemarin baru saya ngegibah misalkannya gitu kan. Siapa saya gibahi? Pak Jokowi. Lah dosa saya, dosa. Maka ketika saya minta setiap hari kepada Allah, maka dengan caranya Allah akan ingatkan saya, ini salah Rifa, ini salah Rifa. Bukan Tuhan bicara ke saya ya, seperti yang terjadi dalam Kristen ya, bukan. Tapi dengan caranya Allah memberikan petunjuk setiap hari kepada saya. Bisa melalui Anda, bisa melalui Bang Al, bisa melalui Bang Zuma, bisa melalui siapapun. Tanpa sengaja saya scroll TikTok, ada ceramah Ustadz. Itu hidayah dari Allah, berkat doa saya minta kepada Allah soalnya. Inilah konsep dalam Islam. Kami umat Islam setiap hari, setiap detik bergantung kepada Allah. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk yang kami sembah, tapi kami menyembah kepada Tuhan yang bergantung seluruh
makhluk kepadanya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Inilah entitas dari Islam. Inilah Islam, tunduk patuh kepada Allah. Tiada detik kami harus tunduk kepada Allah. Lalai kami ketika kami tidak menyembah kepada Allah, kami lalai lupa dengan Allah, asbab dosa kepada kami. Begitulah kurang lebih dalam Islam, Bang. Assalamualaikum. Lanjut Bang Al. Saya tambahin sedikit nih, saya tambahin. Jadi dalam Islam itu penentuan seorang itu husnul khotimah atau enggak itu pada akhir hayatnya. Ya, pada saat akhir hayatnya sakratul maut. Jadi sebelum sampai di sakratul maut, kita tidak bisa menjudge apakah dia beriman atau tidak, karena penentuannya itu di akhir. Sehingga karena itu belum final, belum dia sakratul maut, makanya dia disuruh berdoa meminta supaya husnul khotimah, mendapatkan jalan yang lurus senantiasa dalam kehidupannya. Itulah doa yang disebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, supaya nanti dia ketika mati bisa mendapatkan husnul khotimah, menjadi orang yang beriman, orang yang salih, seperti para nabi, ya, para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang beriman, beramal soleh dan jujur dengan imannya. Nah, sebelum dia mencapai ajalnya, maka dia masih terbuka pintu tobat, terbuka pintu untuk berubah. Untuk itulah makanya Allah perintahkan untuk berdoa supaya meminta jalan yang lurus kepada Allah, dan Allah akan kabulkan doa itu. Ya, itulah bentuk daripada rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ketika ajal belum di kandung badan, ya, belum mati, mintalah doa kepada Allah supaya husnul khotimah. Ya, makanya berdoa dengan surat Al-Fatihah itu salah satunya kita baca dalam sholat, diminta untuk Allah menunjukkan jalan yang lurus. Ya, begitu Mbak. Saya bisa tambah, host. Ya, silakan aja gantian, nggak apa-apa. Baik, boleh nggak saya menanggapi Pak Wahyu? Bentar, Dek, itu teman kita, Tadi abang Bapak kita yang bilang bahwa orang Kristen, Dek, Bapak tadi bilang bahwa Kristen sudah ada kepastian dalam masuk surga. Dari mana itu, sudah tahukah jalannya kemana masuk surganya itu? Di surga itu sehingga Anda yakin, sangat yakin bahwa Anda umat Kristen itu akan masuk surga. Apakah ada tangganya, Bang? Boleh nggak saya bertanya? Ini menggunakan analogika saya, jangan menggunakan Bible. Coba analogika Anda bagaimana? Bang Wahyudin nanyanya ya, Kristina. Ya, silakan Bang Wahyudin, silakan. Ya begini Mbak Christine, di Kristen kan sudah dibilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bang Wahyudin kencengin aja suaranya, nggak apa-apa. Kencengin aja, nggak apa-apa. Mbak Christine, jangan distilahkan loh, itu tidak boleh. Nah, Saya Iya, Bang. jawab Bang itu Wahyu boleh ini nggak nanti setelah Mbak Christine? Iya, Bang Unirifa. Saya ingin bertanya pada Pak Wahyudi, kalau orang Kristen itu bila bicara tidak ada yang Bapak melalui aku, lalu Bapak itu siapa menurut Anda? Apakah Tuhan ataukah siapakah? Berarti kalau memang dia itu asistennya Yesus, kita nggak perlu dong ibadah kepada Bapak, berdoa saja kepada Yesus, tidak perlu kepada Bapak. Salah satu aja, tidak usah kepada Bapak. Bagaimana itu? Analogi saya seperti itu. kalau Mbak Christine tadi tahu apa maksud saya di bawah, sudah pasti tahulah apa tujuan saya bertanyakan itu sama Umi Rifa ya. Dia sendiri juga bingung Mbak Christine, dia kan udah bilang dari awal. Jadi gini, ada yang menarik Bang Wahyudin ya. Izin Bang Wahyudin simak setiap kata-kata saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bang Wahyudin bilang kalau Kristen itu bilang bahwa akulah jalan dan hidup. Saya sudah bilang loh dari tadi, umat Islam tidak membantah itu. Tapi mari kita buktikan Bang Wahyudin, siapakah di antara Kristen dan Islam yang betul-betul melalui jalan yang diperkenalkan Yesus. Saya akan buktikan di sini. Apa betul? Jadi Bang, kalau mengklaim saya jalan melalui Yesus loh Uni, itu bisa juga dibilang oleh orang lain mengaku pengikut Kristus. Tapi mari kita lihat Bang, ada saksi Yehova, ada Oneness, ada Tritunggal, ada Mormon, ada Unitarian, ada Ebionit, ada lagi apa lagi ya, 3.000-an. Ada 3.000-an yang mengaku berjalan melalui Yesus. Tapi pertanyaan pertinyi, apa betul jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang menuju kepada Bapaknya Yesus? Kalian kalau mengklaim sih gampang. Pembuktiannya mari kita buktikan. Pertama,
ada seorang murid, ada seorang guru. Kalau kita masuk ke ranah Kristen, saya bahas tentang Yesus saja ya. Saya tidak bahas doktrin gereja. Saya sola scriptura. Ada yang bertanya kepada Yesus, guru yang baik. Apa kata Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapa. Yesus bilang begitu loh. Jadi kalau kalian terlalu memuji-muji Yesus, kalian dibantah Yesus. Yesus saja dibilang, kok kenapa aku kalian bilang baik? Nah kan? Nih saya bacakan saja dalilnya. Saya tidak usah nanti kalian bilang saya cocokmologi, comot-comot ayat lagi ya. Nih saya kasih dalilnya ini. Ya. Nah ini bukti kalau kalian itu hanya mengaku-ngaku mengikuti jalan Yesus, ya. Jalannya untuk orang Yahudi kalian akui buat kalian. Nah, mari kita bahas di sini. Markus pasal 10 nomor 18. Mengapa kau katakan aku baik? Saya ambil semua konteks ayat aja ya. Markus 10. Nah, ini kita kalau udah pakai dalil begini, enak kita. Saya sedang tidak menjelaskan agama Kristen ya. Saya sedang membacakan dalil. Kalau kalian betul-betul mengikuti jalan Yesus, harusnya kalian ikuti ini. Harusnya loh ya. Tapi kadang-kadang ya klaim itu gampang dilakukan. Mari kita lakukan pembuktian. Sama, orang Islam pun ngaku-ngaku Islam banyak, tapi tidak mengikuti ajaran Islam banyak. Sama seperti itu. Nah, mari kita baca di Markus pasal 10 18. Ini kalau saya bacakan perikop ayatnya Bang Wahyudin, Anda buka Bible Anda. Yesus memberkati anak-anak, itu perikopnya. Kemudian orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, perikopnya adalah orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia dan sambil bertelut. Di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ini, mengapa kau katakan aku baik? Kok kalian malah menuhankan? Dikatakan baik aja dia tidak mau, kalian malah menuhankan. Lucu. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik. Yesus orang bukan? Betul. Kata Yesus, tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Jadi Allah saja yang baik. Apakah Yesus sedang berbohong dirinya ketika apakah dia sebenarnya Allah, tapi dia mengaku pura-pura bukan Allah gitu, sehingga dia bilang, "Mengapa kau katakan aku baik?" Dia bilang Allah yang baik. Kalau dia adalah Allah, kenapa dia bilang begini? Kenapa kau katakan aku baik? Oh, dia lagi pura-pura gitu, lagi main-main dia. Astagfirullah. Nah, engkau tentu mengetahui. Jadi apa kata orang ini? Bagaimana cara hidup kekal? Apa kata Yesus kepada orang ini? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Bukan perintah Yesus, perintah Allah. Siapa itu? Yang disebut Yesus di surga tadi. Pertama, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Ini 10 hukum Torah. Hukum Torah ini diberikan kepada Musa. 10 Commandment. Ini diberikan kepada Musa. Berarti merujuk kepada siapa? Tuhannya Moses. Nah, lalu kata orang itu kepadanya begini, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Artinya ada orang yang mampu ikuti hukum Torah. Lalu apa kata Yesus setelah itu? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, apa kata Yesus? "Hanya satu lagi, kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Hei kalian yang ngaku-ngaku sok-sok jadi malaikat nanti di surga, ya. Kalau memang kalian jadi roh dan jadi malaikat, ngapain kalian punya harta nanti? Mau dipasang di mana itu gelang? Mau dipasang di mana itu kalung? Sementara kalian roh. Logika ya, logika. Ini konteks Islam linear dengan pengajaran Yesus dalam kitab kalian. Apa kata Islam? Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, amal artinya perbuatan baik. Yesus ajarkan perbuatan baik apa? Tidak usah jadi kaya, jual harta, berikan kepada orang miskin. Artinya ketentuan masuk surga menurut Yesus adalah satu, perintah Tuhan ikuti hukum-hukum Torah. Kedua, beramal soleh. Baru ikuti Yesus. Lah, bisa nggak kita uji Kristen sekarang seperti yang Yesus katakan? Kenapa pertanyaan saya pada ayat ini, ya, pada ayat ini, kenapa Yesus ketika ada yang bertanya bagaimana cara hidup kekal, kenapa dia tidak jawab sesuatu yang sangat eksplisit dalam iman Kristen? Kenapa Yesus tidak bilang, "Percaya saja kematianku, wahai anakku, aku menebus engkau di tiang salib, ketika kau percaya, lalu kasihi Allahmu, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu, maka kau hidup kekal." Kenapa Yesus tidak ajarkan itu kepada orang ini? Sesuatu yang sangat-sangat fundamental dalam iman kalian. Tapi kenapa Yesus ajarkan yang berbeda? Apa itu?
sesuai dengan pengajaran Islam. Pertama, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Tuhan. Yang kedua, baru beramal soleh. Tapi kalian bagaimana? Batal dengan kematian Yesus hukum Torah. Sesuai enggak pengajaran Yesus dengan apa yang kalian imani? Jadi kalau mengaku mengikuti jalan Yesus, ya kalian bisa ngaku-ngaku aja. Tapi aktualisasinya betul tidak? Mari kita uji, saudara-saudara. Nah, dalam Islam, Rasulullah SAW ajarkan melalui surah Al-Baqarah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, surga itu akan ditempati oleh orang beriman dan beramal. Sama seperti Yesus katakan. Pertama beriman kepada Tuhan, yaitu mengikuti perintah Allah Bapa. Kemudian baru beramal soleh, yaitu jual hartamu. Karena orang kaya susah masuk surga. Kenapa orang kaya susah masuk surga, saudaraku Wahyudin? Itu dijawab dalam Islam. Tidak ada penjawabannya di dalam kitab Anda. Seperti memasukkan onta ke lubang jarum. Orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Di dalam Islam ada fase setelah kematian kita dihisap. Punya Anda itu, punya duit 1.000 di dalam kantong akan ditanyai oleh Allah nanti, dari mana kau dapat, untuk apa mau kau pakai. Kalau kau dapat itu dari curian, mampuslah kau. Kalau kau dapat itu dari hasil kerjamu, baguslah kau. Kan begitu kata orang Medan, ya kan? Masuklah kau ke dalam lubang cacing, kan gitu. Nah, artinya ketika orang kaya, kenapa dia sangat susah masuk surga? Karena terlalu banyak hisapnya nanti, bang. Mobilnya akan ditanya detail, rumahnya ditanya detail, apakah betul itu hasil keringatnya, atau merampok orang lain, atau hasil mencuri harta anak yatim. Maka akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ada pengadilan yang panjang sekali ketika orang kaya ini berhadapan dengan Tuhan nanti. Wajar kata Yesus, orang kaya susah masuk surga. Begitu juga dalam Islam. Itu kenapa Rasulullah SAW katakan orang yang pertama kali masuk surga adalah orang miskin. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu banyak yang dihisap nanti, bang. Ini terkorelasi dalam ajaran Islam. Kalau kita ikut, bukankah kami adalah mengikuti jalan? Tapi ketika kalian mengikuti Yesus, betul nggak kalian ikuti Yesus? Yang mana? Siapa? Siapa? Coba saya tanya, siapa? Kristen mana? Hah? Kristen mana yang betul-betul ikuti ajaran Yesus? Tritunggal kah? Kapan Yesus ajarkan Tritunggal? Oneness kah? Kapan Yesus katakan dia adalah Allah yang menjelma? Apalagi? Saksi Yehova, Mormon. Sebutkan kepada saya. Kristen mana yang betul-betul ikuti ajaran Yesus? Bang Wahyudin. Lanjut. Dari 350. Jadi maaf, zaman Yesus dulu tidak ada namanya Kristen. Tidak ada. Kita pun tidak ada. Sebentar. Maaf, saya izin menjawab. Enggak, saya mau ngomong sesuatu nih Mbak Kristin. Tunggu dulu. Silakan Bang Din, silakan. Dari Kencang, 350 ada kontak Bang Zuma. Tolong ditelepon beliau di sini ya, biar bergabung. Saya mau disyaratkan oleh beliau. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tolong panggil Bang Zuma, merinding saya. Barakallah. Ya. Kita sadar sekarang. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Sebentar, Akbar. aku nggak bisa nelpon. Ini coba aku Sekalian sama ngomong. Mbak Kristina. Sebentar Bang. Bentar, saya yang telepon. Saya telepon Bang Zuma dulu. Saya yang telepon Bang Zuma ya. Izin. Saya telepon Bang Zuma ya. Aku soalnya takut terungkat. Iya, Aku udah WA bentar. sih tadi. Udah WA sih tadi tuh belum beli ini. Sebentar. Aku lagi sholat. Allah Mau Akbar. sekarang ini. Mau sekarang. Alhamdulillah. Semalam pun sudah ada yang mualaf. Alhamdulillah. Allah Akbar. Yang di bawah bantu follow nih. Yang mualaf kita follow biar dapat pahalanya. Kita bantu pantau. Kita ajarin yang sedikit-sedikit yang tahu. Kita bantu beliau ya. Oke semua. Allah Akbar. Jadi gini, saya kasih tambahan tuh Bang apa ini? Bang Wahyudin. Ya. Kadang-kadang ihdinas siratal mustaqim itu kajiannya sangat mendalam, Bang. Ihdinas, tunjukilah kami. Hudan itu adalah petunjuk. Ihdinas siratal, nah itu adalah bentuknya manusia yang selalu berdoa kepada Allah. Sirat itu adalah jalan, mustaqim. Nah, mustaqim ini adalah qamah, keteguhan di dalam din, kepada agama. Setiap umat Islam berharap pada Allah, ya Allah teguhkan kami dalam iman dan Islam kami. Syariat-syariat diteguhkan ya Allah, karena kami tidak tahu dan tidak mampu. Wa may yudlil fala mudhillalah wa may yahdil fala hadiyalah. Karena bisa saja kesesatan itu datang besok hari kepada kami. Mungkin saja hidayah itu datang juga kepada abang hari ini. Allahu Akbar. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, kebesaran Islam, kebesaran mukjizat Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Kami sebagai pejuang ini tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho. Abang pun nanti akan mendapatkan doa-doa orang muslimin.
sampai dikatakan tadi ya, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama Bang Zuma lagi diskusi Bang Wahyudin qadarullah. Kalau Bang Wahyudin mau dengan yang lain pun tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mau juga nggak apa, karena beliau sedang debat hebat. Saya rasa ketika lagi diskusi beliau tidak bisa diganggu setahu saya. Udah semalam pun gitu juga, apa juga semalam. Jadi lebih bagus kalau bisa berharap ya Bang Juma, kami harapkan lah Bang Juma. Ya, karena beliau sedang debat ya. Setahu saya beliau itu kalau sudah masuk karena diskusi atau debat, maka beliau tidak terima telepon dari siapapun. Bahkan nanti bisa marah. Ya kalau mau dengan kita di sini juga nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya selesai pun Abang Wahyudin kita pertemukan dengan Bang Zuma pun boleh gitu. Iya. Kalau Bang Wahyudin mau sekarang ya nggak apa-apa juga sih Uni. Iya, terserah. Mungkin lebih senang dia sama Bang Juma kali Bang. Uni. Ya, tapi Mungkin Bang Zuma qadarullah sedang berdiskusi hebat ya. Jadi ya, saya pun mungkin tadi kita tunggu aja kali Uni. terserah sih. Terserah ke Bang Wahyudinnya aja. Iya Bang Yudin mau nunggu nggak? Di sini aja dulu. Saya juga bukanya sampai malam kok. Tenang aja. Saya harap Bang Yaya dijaratkan sama Bang Juma. Iya, siapa tahu nanti beliau bisa gitu. Terjawab oleh Bang Juma dan sama Umi Rifa. Tapi saya mau disyaratkan sama Bang Juma. Saya nunggu. Siap. Di WA aja mungkin bisa baca WA-nya. Enggak, beliau sedang debat hebat. Kalau lagi debat hebat itu saya paham betul beliau. Beliau tidak bisa diganggu. Kalau sedang debat dan ranah debatnya sudah sangat-sangat kelas ya, maksudnya sudah sangat dalam keadaan memanas, dan itu saya sarankan jangan ada yang ganggu lah. Iya oke. Mungkin nanti nggak apa-apa kita sambil nunggu aja Yuni ya. Nanti kita WA-WA dia. Iya. Lanjut aja dulu. Lanjut Bang Wahyudin di sini aja dulu Bang Wahyudin. Jadi Bang Wahyudin, Islam itu kesempurnaannya banget ya. Bang Wahyudin, Islam itu kesempurnaan. Sudah terjawab ya. Namun Jadi Muslim itu Bang selalu mendoakan Muslim yang lainnya Bang. Sampai akhir hayat nanti di padang mahsyar, Muslim sama Muslim saling berdoa. 24 jam umat Islam berdoa Bang. Sampai bumi ini berputar di Mekah sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu untuk semua umat Muslim. Termasuk untuk Abang, untuk Mbak Kristina juga. Itu untuk doa untuk Abang semuanya. Kami mendoakan di Mekah sana pun untuk orang-orang supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abang tidak usah khawatir. Kami Muslim ini selalu berdoa walaupun Abang dalam kegundahan, yakinlah bahwasannya kami wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya, bagi yang hidup al ahya ya, dan yang mati juga itu dapat doa dari orang kaum muslimin yang hidup dan yang mati. Yang mati itu dapat doa dari Allah, dapat doa dari dapat doa dari muslimin dan muslimat. Kristin di-mute dulu dong Kristin kalau dia ngomong. Bentar, Bang, saya mau nambahin sedikit nih buat Bang Wahyudin ya. Iya. Sebuah riwayat ya. Saya mau cerita sedikit ini ya. Dulu zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya bersahadat sekarang, beriman kepada Allah dan mengakui bahwa kamu ini memang seorang nabi dan rasul utusannya, apa yang akan saya dapatkan?" Dia tanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bilang, "Kalau kamu beriman kepada Allah dan mengakui bahwa aku ini adalah utusannya, dan kamu mati pada saat ini, maka saya jamin kamu dan Allah menjamin kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti saya mati, kalau saya berperang membela agama ini saat ini dan saya terbunuh, saya dapat apa?" katanya. "Kamu akan masuk surga," kata Rasulullah. Kemudian di tangannya itu ada kurma, dia buang. "Kalau begitu rasanya terlalu lama kalau saya harus menunggu kurma-kurma ini sampai habis, baru saya beriman," katanya. Dulu dia buang kurma-kurma itu dan dia melesat ke medan jihad ketika itu. Ini kondisinya lagi perang waktu itu. Dan akhirnya dia qadarullah, dengan takdir waktu itu dia terbunuh ya, dan Rasulullah mengatakan bahwa sungguhnya orang ini benar dengan janjinya, dia mendapatkan apa yang Allah janjikan untuknya. Artinya dia mati syahid. Nah, jadi ganjarannya itu Bang, yang pertama ketika beriman kepada Allah, Allah akan menjamin surga ya, kemudian mendapatkan dosa-dosa diampuni seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya ya. Dan doanya sangat makbul ya, orang yang bersih dari doa itu ya,
apalagi setelah itu juga didoakan oleh kaum muslimin seperti kata Bang Wahyudin tadi. Jadi kalau sudah ada kemantapan iman, nggak apa-apa, nanti boleh syahadat dengan siapapun, dengan Bang Zuma juga boleh. Tetapi saran saya yang terbaik itu jangan terlalu lama nanti menunggu ya, karena ajal kita ini nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu ya. Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tambahannya sedikit ya. Lanjut. Mungkin sedikit kali Uni mau nanya ke Bang Wahyudin dulu mungkin Uni. Silakan Uni. Tunggu Bang ya. Saya tidak mau Memperkuat. bertanya, tugas-tugas sudah selesai, selebihnya adalah urusan Allah dengan hambanya. Jadi sebenarnya Oke, dengan Bang cara Wahyudin, ya udah sebenarnya Osnya Bang aja deh Wahyudin nanya. sudah Islam. Enggak, sebenarnya secara rohani ya kita enggak ada istilah itu. Iya. Sebenarnya saya sudah Oke. meyakini bahwa beliau sudah Islam, hanya saja persyaratan secara Tinggal apa pemantapan namanya? aja. Ya, persyaratan secara apa istilahnya dalam kita tuh itu Enggak, memang harus ya. diikrarkan Uni, memang harus diikrarkan ya. Ya, Pengakuan. sebagai syarat iman. Jadi kita hanya menunggu saja Bang Wahyudin untuk melakukan prosesi syahadat di hadapan kawan-kawan semua, dan insya Allah dipandu Bang Zuma karena Bang Zuma sibuk dan saya izin mau sholat zuhur dulu. Semoga Allah mudahkan proses syahadatnya Bang Wahyudin, dan semoga Allah tambahkan hidayah, begitu juga dengan Christina. Dan yang terakhir ya, semoga saya bertambah keyakinan saya dari Allah atas apa yang saya lihat ini. Barakallah. Semoga itu mungkin bermanfaat. Amin amin Saja ya rabbal mungkin alamin. izin sholat zuhur dulu. Oh iya. Mungkin sedikit Silakan, dari Uni, host silakan, Bang Uni. Wahyudin. Bang Al nanti nambahin. Aku sedikit aja nanya. Bang Wahyudin, sebelum memasuk agama Islam, apa sebelum abang berikrar atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini, apakah Bang Wahyudin tidak ada paksaan untuk bersyahadat untuk masuk agama Islam? Malah saya kemarin dilarang sama keluarga Bang masuk Muslim. Ya oke. Terima kasih. Ya udah itu aja. Oke. Boleh bertanya host. Karena di Islam itu tidak ada paksaan gitu Bang. Dari hati. Gitu. Ya silakan Bang. Silakan. Bang Harah itu disapa dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Lupa bangku nggak di ini. Aduh kasihan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Harap udah tidur Bang? Udah tidur belum? Sudah. Waalaikumsalam Bang Harahap. Ya, Christina. Jadi kenapa Bang kami Harap. ditinggalkan tadi malam? Bentar Bang Wan? Christine bentar. Kenapa Ya, silakan, kami Kenapalah kami ditinggalkan tadi malam sama Bang Wan? Ketiduran. Gua ketiduran. Mohon maaf ya. Bener aku bangun-bangun HP. Mudahkan ya Allah. Besarkan aja layar Bang Zuma. Iya bentar Bang, lagi loading. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Gitu kan. Aduh ya Allah, loadingnya lama ya Abang. Udah. Ci Sibara kokok ci. Iya bagus Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Sinyalnya wabarakatuh Bang satu, Zuma. dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Zuma. Kumaha? Ini Ada. abang Kumaha? ya abang aku ini Bang Wahyudin. Tadi aku tanya dia mau masuk agama Islam, katanya tidak ada paksaan. Aku tanya ya, katanya gitu. Mungkin lanjut Bang Zuma. Bang Wahyudin silakan dibuka mute-nya. Yang Christina Wahyudin. Christina. Ya, silakan. Bang, tolong di Ci. Kebetulan Bagus Bang, bagus. sudah kedengaran Bang. Iya kencengin Bang Wahyudin suaranya. Ya, tadi saya bilang sama penonton di sini sama hostnya, saya mau langsung disyahadatin Bang Zuma karena
pendapat ataupun pertanyaan yang saya lemparkan itu sudah terjawab sebetulnya di komelnya Bang Juma, tapi diperlengkap sama Undire. Saudaraku, saya kurang menangkap baik suaranya. Kencengin Bang Wahyudin, nggak apa-apa, suaranya deketin. Bukan dikencangin, bukan dikencang, udah kenceng, tapi dia bicara kayak di dalam ember. Iya, iya, iya. Pertanyaan saya Silakan. yang harusnya saya lemparkan ke Bang Juma sudah terjawab oleh Unirifa. Alhamdulillah, masya Allah. Di sini ada teman-teman kita, insya Allah ada. Bang Al juga ada, yang kita kenal ya. Beliau juga bisa, insya Allah. Sekarang apa permasalahannya, Bang? Bang Juma ya, nggak yang sama lain, maunya sama Bang Juma karena yang saya kenal itu pertama hanya Bang Juma di sosmed di TikTok. Dari sekte mana Bang sebelumnya, Bang? Saya rasa abang ini mirip sama Felix Xiao ya, Ustadz Felix Xiao. Karena tepat sekali Bang jawabannya kemarin. Iya, insya Allah. Jauh ilmu beliau luar biasa. Aku nggak bisa nanggung beliau. Ya, suaranya ini agak apa ya? Kayak ngobrol di dalam dalam ember gitu. Ember berisi air, kemudian Anda masuk ke dalam Ini Bang ini. jaringan kali ya. Kebetulan saya di kamar Bang. Saya mau sembunyi biar nggak ada orang yang dengar di sekitar saya Bang. Nggak, saya tanya tadi dari sekte mana sebelumnya? Dari cara Bang ngomong, saya rasa mirip sama Ustadz Felix Xiao. Jauh beliau ilmunya, masya Allah. Laksana langit dan bumi aku ini. Beliau ilmunya luar biasa, Bang Felix. Wahyudin, dari sekte mana Bang? Maksudnya gimana nih Bang? Dari agama mana sebelumnya? Dari Kristen apa mungkin itu? Ya, denomnya apa Bang sebelumnya? Ini kan mau dituntun syahadat. Sebutin dulu denomnya. Bang Wahyudin tinggal sebutin Kristen apa dulu yang ditanya Bang Juma gitu Bang Wahyudin. Gitu loh. Ya silakan. Sebutin juga nggak apa-apa, Stan. Mungkin dia privasi. Ya, oh gitu ya. Boleh. Lah. Ya, terus kenapa namanya Wahyudin? Betulnya gini Bang. Kalau ini sengaja akun saya ini saya privasi. Nanti kalau kawan-kawan akun asli saya bolehlah di DM ya. Sebenarnya nama saya bukan Wahyudin, tapi terus profil nama Mendalau. Ya, gini, teman-teman bisa nggak kalau tanda pengenal itu dikirim lewat inbox, bisa nggak? Boleh Bang. Nanti Bang ya, saya apakan KTP saya sama Bang. Ya, di kota mana saudara saya ini? Di Medan Bang, Medan. Oh, Medan. Iya. Medan, kita punya tim di sana, Bang. Kita ada MCI cabang Medan. Iya. Gimana sekarang? Apa yang mau kita lakukan ini? Anda sudah yakin dengan kebenaran Islam? Dia sudah ini Abang Zuma, saudara. Jadi pertanyaan apa yang jadi unek-unek beliau ini, niat dan keinginannya ingin ditanyakan kepada Bang Zuma. Namun demikian dia tidak berjumpa dengan Bang Zuma. Kemudian di sini ada Unirifa dan menjawabnya dengan sesuai apa yang ada di ajaran kita Islam, dan dia menerima gitu, dan tepat mungkin menurut Bang Wahyudin ini, dan sehingga beliau langsung menerima dan minta disyahadatkan oleh Bang Zuma, kurang lebih seperti itu ya Bang Wahyudin ya, yang saya tangkap tadi itu. Iya. Ya udah, ayo syahadat. Mari kita syahadat biar nggak lama-lama menunggu. Bang Wahyudin.
Ya bang. Cek. Suaranya masih ini masih kurang jelas. Suaranya diperjelas dulu, Bang Wahyudin, agar kami di sini semua dengar. Bang Zuma biar menuntunnya juga mendengar. Silakan suaranya dikondisikan. Ini dari luar pula. Udah di luar ini pak. Masuk ke rumah dulu kayak apa, ke ruangan dulu biar nggak itu pecah suaranya Bang Wahyudi, biar jelas gitu loh maksudnya. Bukan pecah Bang Aboy, ini tenggelam rasanya. Kayak di dalam emper, betul kata Bazu. Dan ada suara-suara yang lain itu Bang Wahyudin. Nah, ini Coba udah masuk dicari dalam dulu kamar pak. Ini udah masuk dalam kamar pak ya. Itu agak lumayan jelas. Coba dicek lagi. Halo, halo. Halo. Ya bagus ya, gitu sip Gimana lanjut. Bang Zuma? Gimana? Iya, bisa. Oke. Kita mulai ya. Iya pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya minta saudara Wahyudin, habis ini saudara kirim KTP saudara ke saya ya. Saya tunggu ya. Iya bang. Iya, saya tunggu KTP saudara. Biar nanti di Medan saya kontak teman-teman di sana untuk dibuatkan segera ijazah Muslim, ijazah Islam atau sertifikat mu'alaf. Ke aku aja dulu ya Bang.